Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk teman-teman semua yang hadir, teman-teman media yang kami hormati, dan juga untuk seluruh bangsa Indonesia dimanapun Anda bisa menyaksikan siaran ini secara langsung di berbagai channel televisi nasional maupun di berbagai channel YouTube. Di sini banyak sekali beberapa teman, saya tidak bisa menyapa satu persatu ya. Sore ini ada satu hal yang penting untuk disampaikan. Ini Bapak Gatot Nurmantio sebagai Presidium dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia akan menyampaikan sikap dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia terhadap Pilpres 2024. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman media, bagaimana sebenarnya posisi kami, karena kalau Anda membaca di media atau nonton di televisi, banyak sekali para aktivis dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu berada dalam posisi menjadi anggota tim ses dari salah satu paslon. Nah, kami persilakan untuk Pak Gatot untuk menyampaikan bagaimana posisi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Rekan-rekan media yang saya hormati, seperti yang disampaikan Bung Hersu, saya atas nama Presidium, yaitu Prof. Din Samsudin dan Prof. Rahmat Wahab, menyampaikan sikap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI adalah suatu organisasi non-partai. Artinya sudah pasti tidak terjun dalam politik praktis sebagaimana yang dilakukan oleh partai-partai pada umumnya. Kami adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang punya rasa kepedulian yang sangat tinggi terhadap nasib bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami punya hak untuk bicara soal politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi. Namun demikian, kami tentu tidak bisa melarang pada semua aktivis kami untuk terlibat langsung dalam soal dukung-mendukung pemilu Pilpres. Kenapa? Karena masalah itu adalah hak individu dan hak setiap warga negara, dan faktanya saat ini banyak aktivis kami yang terlibat dalam pemilu Pilpres. Atas alasan itu, demi untuk menjaga arah kiblat perjuangan kami dan berdasarkan jati diri kami yang ke-10, kami sebagai gerakan yang terorganisir menerapkan disiplin ketat dan tegas di bawah kendali Presidium yang dapat mengambil keputusan tertentu demi nama baik dan efektivitas gerakan. Berdasarkan jati diri kami yang ke-10 dan atas persetujuan seluruh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, maka sejak hari ini, tanggal 24 November 2023, Presidium kami, yaitu Profesor Din Samsudin, Profesor Rahmat Wahab, dan saya sendiri, Gatot Nurmantio, tidak berpihak dalam kontestan mendukung Pilpres maupun pemilu. Saya ulangi, kami tidak mendukung salah satu paslon dari Pilpres ini. Dan bagi semua aktivis kami yang ikut aktif dalam dukung-mendukung Pilpres dan pemilu, sejak hari ini dinonaktifkan. Saya ulangi, dinonaktifkan. Sehingga kalau mereka berbicara, bukan lagi atas nama kami. Mengapa demikian? Karena sudah menjadi komitmen kami untuk senantiasa menjaga arah perjuangan kami, yaitu menyelamatkan nasib bangsa dan negara ini dari kehancuran. Untuk sama-sama kita ketahui, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia tidak serta-merta muncul tanpa sebab. Intinya akibat terdorong oleh problematika bangsa yang berkeruh
oleh kebijakan penguasa yang banyak melanggar prinsip-prinsip demokrasi sehingga mendegradasi citra negara. Karena itu maka kami lahir dengan tujuan untuk menyelamatkan Indonesia dari sikap kewenang-wenangan penguasa yang makin hari semakin anti kritik. Sehingga sama-sama kita ketahui dalam sejarah perjuangan banyak tokoh-tokoh kami yang diproses hukum dan berakhir mendekam di jeruji besi karena alasan melanggar pasal Undang-Undang Warisan Penjajah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Saudara-saudara sekalian, ini yang perlu kami sampaikan sehingga jangan ragukan lagi. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia tetap akan eksis dan tetap berjuang bersama-sama seluruh rakyat Indonesia untuk menyelamatkan negeri ini yang sama-sama kita ketahui semakin hari semakin rusak, baik itu demokrasi, hukum, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat di media sosial, setiap hari kita menyimak, sangat memalukan. Satu keluarga yang dicaci maki, dikritik tanpa etika. Seorang ayah, seorang ibu, anak, menantu, dan paman. Dan ini sangat memalukan bagi dunia internasional. Ini yang perlu sampaikan, dan sebelum saya akhiri, sedikit saya menyimak sejarah, mohon maaf dari luar, karena ini sangat bagus, yaitu ketika Perdana Menteri Inggris Winston Churchill bercerita, pada suatu hari saya naik taksi ke kantor BBC London untuk sebuah wawancara. Ketika saya sampai di sana, saya meminta supir taksi untuk menunggu 40 menit. Tapi ia minta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menunggu karena ia ingin pulang untuk mendengar pidato Winston Churchill. Saya sangat terpesona dan senang ada orang yang ingin mendengarkan pidato saya. Jadi saya berikan kepadanya 200 pound sterling, jumlah yang sangat besar waktu itu. Tanpa saya menceritakan jati diri saya. Ketika ia menerima uang itu, ia mengatakan, saya siap menunggu berjam-jam sampai Anda kembali. Saya ulangi, saya siap menunggu berjam-jam sampai Anda kembali, Tuan. Persetan dengan Churchill. Ternyata prinsip sebuah berubah karena uang. Saya ulangi, ternyata prinsip bisa berubah karena uang. Nasionalisme bisa hilang karena uang. Keluarga dapat pecah karena uang. Orang dapat membunuh karena uang. Musuh bisa berubah menjadi teman, dan teman bisa berubah menjadi musuh karena uang. Orang bisa diperbudak demi uang. Artinya, semangat menggadaikan harga diri. Saya ulangi, artinya itu adalah semangat menggadaikan harga diri. Harapan saya, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, siapapun saudara-saudara yang mendengar pernyataan ini, mohon bercermin, apakah Anda bagian ini yang ikut merusak bangsa ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga tanya jawab dengan beberapa teman ya. Silakan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan kepada Pak Gatot, dipersilakan. Ada? Alhamdulillah tidak. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke, bisa pakai speaker ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman dari harian.com. Pak Gatot, saya mau bertanya berapa banyak presidium kami yang menjadi tim ses salah satu paslon, dan apakah nanti kalau mereka sudah selesai dengan tugasnya akan bergabung kembali atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tidak bisa menyebutkan, tapi saya pikir bisa melihat di daftar tim pemenangan, baik itu di pusat maupun di daerah, karena kami sangat banyak ya. Dan kemudian
personil kami itu non-aktif, sementara mereka aktif dalam kegiatan Pilpres dan Pemilu. Setelah itu akan kembali, silakan, tidak kembali, saya pun bersyukur. Karena biasanya tidak kembali yang mendukung Pilpres tersebut dan berhasil menempati jabatan itu. Dan dia akan berlawanan dengan kami, yang selalu akan mengoreksi pemerintah siapapun juga yang melanggar demokrasi. Oke, satu dulu ini. Ya, silakan ini. Sebutkan namanya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad dari Popoli TV. Pak Gatot, saya cuma mau tanya, apakah ada agenda lain karena tidak mau mendukung salah satu paslon, sehingga ada nanti takutnya mengganggu agenda yang dari kami itu sendiri. Itu aja pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa ini. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya mengamati kehidupan berbangsa ini sungguh-sungguh serius sejak tahun 2003. Sehingga pada tahun 2014 bulan Maret saya di UI pertama kali menyampaikan proxy war. Dan itu terjadi semuanya saat ini. Saya semakin yakin, dan kalau sekilas melihat bangsa Indonesia ini, ketika Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya, di wilayah Indonesia Nusantara ini, yang sekarang Indonesia, ini banyak kesultanan, kerajaan-kerajaan, budaya-budaya semuanya. Dan itu disatukan, tentunya banyak permasalahan untuk menyatukan. Itulah terjadi Permesta, DITT, dan sebagainya. Tahun 90 itu mulai final, zamannya Pak Harto. Baru kita beralih kepada demokrasi. Disitulah Pak Harto jatuh karena demokrasi. Ingat kan kita kan? Demokrasi, kita mulai menaik lagi, pelan-pelan menata dengan lelah, sampai dengan terpilihnya SBY mulai naik. Dan paling puncak, demokrasi kita paling tinggi diakui di dunia internasional pada saat Pak Jokowi 2014 dipilih sebagai presiden. Tapi ketika tahun 2020 pelan-pelan menukik dan sampai justru sekarang ini kondisinya lebih jelek demokrasinya pada saat zamannya Pak Harto. Kemudian sama-sama kita melihat bahwa kondisi ekonomi kita ini bukan baik-baik saja. Secara internasional memang sedang krisis, di kita juga krisis. Apabila terjadi krisis ekonomi pada puncaknya dan bersamaan dengan krisis demokrasi, itu hukum alam akan terjadi keributan. Maka kami ada di sini menjadi penengah agar jangan sampai itu terjadi dan memberikan kritik-kritis mungkin pedas, tapi tujuan kami adalah untuk menyelamatkan Indonesia ini. Begitu Pak ya? Oke, selanjutnya. Nanti dulu. Wanita dulu. Ya, silakan Pak. Sini Pak. Konfirmasi Bapak, berarti kan Pak Din Syamsuddin baru saja mendeklarasikan dukung pasangan Amin ya. Berarti Pak Din Syamsuddin statuskan hari ini kita belum dapat. Kita belum dapat informasi itu ya? Dari kemarin Pak Din Syamsuddin deklarasi. Tidak ada dalam TP tim pemenangan juga tidak ada. Ya, tapi saya pastikan, saya pastikan kalau Pak Din Syamsuddin atau saya atau Prof. Wahab mendukung salah satu paslon, pasti akan menyatakan keluar atau nonaktif, gitu ya? Karena itu ketentuan kami semuanya. Bisa Pak ya? Lain? Sudah, oke. Sekarang kita giliran basic ini. Ini baru boleh yang sekarang baru boleh nanya ini setelah perempuan baru boleh nanya. Seperti kata Mas Ersu tadi, bahwa kami berdiri untuk menyelamatkan Indonesia. Dan kita percaya bahwa pemilu menjadi salah satu cara untuk memperbaiki Indonesia. Tadi Pak Gatot sebagai wakil presidium mengatakan bahwa ada keluarga yang membawa demokrasinya lebih buruk daripada zaman Pak Harto. Nah sekarang yang orang banyak yakin bahwa pemilu ini akan diwarnai dengan berbagai kecurangan. Nah, pertanyaan saya, apa tindakan, sikap dan tindakan kami dalam mengantisipasi atau mencegah kecurangan? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya katakan bahwa kami ini organisasi yang mempunyai hak bicara soal sosial, politik, ekonomi, demokrasi dan sebagainya. Dan dalam konteks terkini, dalam Pilpres dan Pemilu ini, tentunya kami tidak akan tinggal diam. Kami akan bicara keras
secara seimbang kepada siapapun juga, bukan hanya kepada pemerintah sebagai penyelenggara, tapi juga kepada paslon-paslon yang ada apabila berbicara ke arah yang tidak beretika, agar kami bisa menyumbangkan demokrasi yang bermartabat dan penyelenggaraan pemilu yang benar-benar jujur, adil, dan terbuka. Demikian. Oke, Pak Widodo, silakan. Ini FNN online ya. Widodo dari FNN. Terhadap yang non aktif, apakah kami segera mencari penggantinya atau dibiarkan seperti ini? Kalau tidak ada penggantinya, tentu kekuatannya berkurang. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Justru pernyataan pers di sini adalah untuk menyampaikan bahwa contohnya eksekutif komite kami, salah satu pemenang, tim pemenangan, salah satu paslon, kemudian Cadas juga, kan gitu kan. Refli Harun ya. Ya, kemudian di Bansoro kami juga, Pak Bahtiar Hamzah juga. Untuk itulah maka kami menyatakan pernyataan pers di sini, jangan khawatirkan, kami tetap teguh pada posisi netral, tidak kemana-mana untuk menyelamatkan bangsa. Masih banyak lagi. Tentunya habis ini kami akan berkoordinasi tentunya, karena kami organisasi kekeluargaan untuk mencari kira-kira siapa pengganti eksekutif komite dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke, ada yang lain ya? Silakan Mas, yang di belakang, agak maju ya biar bisa pakai mic dan tolong sebutkan namanya Mas. Ya. Saya akan dari Tempo. Pertanyaan pertama adalah tadi kalau melihat teman-teman kami sikapnya terbelah gitu ya. Ada yang memang menjadi sukses atau bergabung, ada juga yang memilih untuk dibuat. Nah, pertanyaannya, apakah dari tiga pasangan calon itu memang tidak mewakili semua kepentingan dari kami? Kalau memang tiga pasangan calon itu seolah pengen menyelamatkan Indonesia. Jadi tiga pasangan calon ini representatif nggak untuk menjawab tantangan itu, sehingga kami tidak memutuskan. Tetapi sebagian orang kami mendukung, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biar tidak terkesan mengklaim, mungkin Pak Gatot bisa menjelaskan kerusakan yang seperti apa yang akan disampaikan bahwa semakin rusak. Meskipun opini publik sudah tahu, tapi menurut saya penting sekali untuk Pak Gatot menjelaskan biar tidak terkesan mengklaim. Baik, terima kasih. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa pemilu itu adalah hak masing-masing manusia Indonesia. Jadi kami tidak bisa mencegah. Kami tidak terbelah. Saya ulangi, kami tidak terbelah karena kami memang sudah komitmen sejak awal. Silakan Anda mendukung siapapun juga. Silakan Anda mendukung siapapun juga. Tetapi apabila mendukung untuk menjaga netralitas kami, maka keluar dari jabatan struktur kami. Ini ya, ini yang perlu saya jagakan. Ini tidak terbelah. Mereka tetap teman saya, tetapi dalam kami mereka nggak bisa bicara atas nama kami. Kemudian yang kita lihat saat ini, bagaimana moralitas ya, seorang presiden, saya katakan, pernah bicara bahwa tidak mungkin anak saya akan maju karena baru 2 tahun jadi wali kota, umurnya belum sampai. Begitu kan? Kemudian Gibran pun menyatakan hal yang sama. Siapa yang memilih saya? Saya baru 2 tahun, saya belum punya pengetahuan. Tetapi sang paman, Ketua Mahkamah Konstitusi, ya, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, secara jelas MK sudah menyatakan melanggar etika dan lain sebagainya. Toh tetap maju. Sekarang nomor lagi, Anda lihat di TikTok dan sebagainya. Sehingga jelas terjadi degradasi moral terhadap pemimpin bangsa ini. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itulah maka kami di sini tetap pada posisi sehingga tidak memihak kepada salah satu paslon maupun PPS lainnya lagi. Dan akan berjuang tidak pernah goyah apapun juga. Sudah dibuktikan
bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia apapun yang akan dihadapi kami tetap tegar. Sudah dibuktikan 3, Dr. Sagana Nenggolan, Jumur Hidayat, Dr. Anton Permana, Edi Mulyadi, ya kan? Di daerah lagi beredar juga di daerah. Di daerah lagi masih banyak. Yang tersangka. Yang tersangka masih banyak bahkan. Dihadapi dengan senyum. Karena memang keyakinan terhadap perjuangan yang harus dilakukan apapun yang akan dihadapi demi menyelamatkan anak dan cucu-cucu kita semuanya. Tenang Pak Gatot, saya sudah ada di sini. Jelas ya? Saya pikir cukup ya. Oke. Ya, karena udah dekat maghrib nih. Oke, baik. Baik ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya kira sikap kami jelas, posisi kami jelas gitu ya. Tadi kalau pada pertanyaannya begitu. Jadi sekali lagi tidak bubar ya kami. Bahwa kemudian kalau ditanya tadi apakah harus menggantikan, kita bukan kayak pemerintahan departemen gitu yang kosong gitu, ada reshuffle gitu ya Pak ya. Nggak perlu ada reshuffle kabinet. Jadi yang mau masuk aja ke kami sekarang, nggak apa-apa. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.